kesempatan saya untuk bisa menjadi pengisi dari Komel ini. Sebenarnya saya juga masih proses belajar ya. Kita sama-sama belajar saja. Ketika kemarin sama Bu Nobil disuruh mengisi, Abi pada deg-degan gitu. Dan itu lagi keharusan modul 1.4 ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemarin itu baru buka LMS itu kebetulan hari Selasa, jadi karena kita sharing aja di sini. Jadi di sini saya bukan mau menggurui, tapi cuma mau membagikan sharing season saja. Apalagi di sini banyak ibu guru yang senior juga, mungkin yang telah banyak ada banyak asam garamnya di dunia pendidikan ini gitu ya. Ya saya masih junior gitu ya di sini. Iya, masih junior, saya masih belia di sini. Ya mudah-mudahan menjadikan motivasi juga untuk rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Saya juga awalnya merasa terpaksa, gitu. Jadi sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan mungkin ya sharing mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Jadi diseminasi budaya positif itu merupakan implementasi budaya positif di sekolah, yang dimana materi itu meliputi satu, disiplin prinsip dan nilai kebajikan universal, kedua, mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ketiga, kebutuhan dasar dari manusia, yang keempat, 5, posisi kontrol, dan yang kelima, segitiga restitusi. Yang dimana ini itu biasanya ada di kelas yang kita alami seperti itu ya. Biasanya untuk menciptakan keberhasilan pendidikan itu bukan hanya dilihat dari kompetensi gurunya saja atau juga dilihat dari siswanya saja, tetapi lingkungan sekolah juga mempengaruhi, yaitu lingkungan sekolah yang seperti apa yang mempengaruhi terhadap keberhasilan belajar siswa itu, yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Aman dan nyamannya di sini sehingga membuat anak itu merindukan, senang, merasa bahagia ketika berada di sekolah seperti itu. Nah, jadi hukumannya sih senang yang seperti apa ajak anak-anak inginkan seperti itu. Ya. Jadi sekolah idaman itu merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita, yaitu sekolah yang aman, nyaman untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Bahkan kita dengan yang ingin mendisiplinkan sesuatu itu bersentak semua gitu kan ya, nanti itu dikatakan disiplin. Tapi ternyata disiplin di sini bahkan menurut Ki Hajar Dewantara juga dalam filosofi pendidikan, bahwa yang namanya kemerdekaan itu atau merdeka itu pasti ada yang namanya disiplin. Tapi disiplinnya itu bukan berupa hukuman atau berupa sanksi-sanksi, tapi disiplin di sini adalah disiplin untuk menemukan disiplin positif yang timbul dari dirinya sendiri seperti itu. Seperti misalkan yang tadi pendekatan-pendekatan itu yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi anak itu pergi ke sekolah itu dengan perasaan senang, dengan yang muncul dari motivasi yang ada muncul dari dirinya, bukan karena keterpaksaan, dengan ya. Biasanya motivasi yang anak-anak kita ada di sekolah itu biasanya keterpaksaan karena takut akan hukuman. Seperti misalkan datang tepat waktu, kebanyakan itu takut karena hukum asyik dihukum, gitu ya. Jadi datang lebih awal. Atau misalkan tidak mengerjakan tugas itu pasti ada ketakutan, tapi ketakutan itu adalah motivasinya itu karena hukuman seperti itu, bukan yang datang dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi untuk dengan lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan bahwa ilusi itu bahwa orang dewasa berhak
Dr. William Weser mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ternyata di sini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ternyata ada perubahan-perubahan. Seperti misalkan stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tapi nyatanya setelah menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, seperti semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Terus lagi yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi nyatanya menurut teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol itu dan konsekuensi yang dimana biasanya hukuman itu terjadi secara terencana atau terjadi secara tiba-tiba, dan di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pembentukan pengambilan sanksinya itu. Lalu dia bersifat satu arah karena biasanya guru yang memberikan hukumannya, jenis hukumannya seperti apa, dan murid tidak dilibatkan itu seperti itu. Lalu berupa hukuman fisik atau skill. Tapi beda lagi kalau konsekuensi itu biasanya terencana dan sudah disepakati oleh kedua pihak, artinya guru dengan siswa sudah menyepakatinya. Lalu murid tetap dilibatkan untuk pembentukan pencari saksinya seperti itu. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun hanya sementara waktu, untuk sampai terteli sampai dengan kadang itu enggak kabudaknya itu lebih. Tapi kalau di konsekuensi itu enggak, murid harus diberi efek jerah tapi hanya dalam waktu yang lumayan singkat lah seperti itu untuk memberitahu. Dan yang ketiga selanjutnya, sikap guru selalu memonitori murid. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan mana jenis hukuman dan mana jenis konsekuensi seperti itu. Dalam berbagi positif ini kita diharapkan ke anak itu bukan memberikan hukuman, tapi harus memberikan konsekuensi. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu bukan langsung menjudge-nya, tapi sebelumnya itu harus ada kesepakatan dulu. Islam ya, dengan fikih ya Pak Ustaz. Panginten itu mah langsung tadi kan anak baru sholat, siapa untuk mengerjakan, ternyata besoknya lagi pas bapak taros tidak melaksanakan karena ada apa? Oh, alhamdulillah. Panginten Pak Ustaz, orang kali anu atau sebalai mah ya udah kan Pak Ustaz mengeluarkan dalil ya, bahwa itu teh wajib. Nah berarti udah ya itu mah hablum minallah, berarti ya Pak Ustaz ya udah bukan dengan kita lagi dan sebagai pendidik, karena kita juga akan kebingungan dengan anak memberikan komentar yang seperti itu gitu loh, seolah-olah apakah dia itu tidak paham atau bagaimana ya Pak Ustadz ya, murah kali saya, jadi kayak dipermainkan gitu loh. Apalagi ini masalah agama gitu, rada palau gitu, tapi harus ada penegasan aja kalau seperti itu dengan dalil mungkin yang tidak jelas gitu. Terus tadi kata Bu Ari kan ada kerjasama dengan orang tua. Ya mungkin tadi juga terjadilah di kelas 8A gitu ya. Saya bertanya, sekarang kan ada mengaji ya. Saya tanya, coba dia masih ngaji setelah pulang sekolah asar sampai maghrib ada berapa orang? Dari 42 anak itu cuma ada 16 orang. Yang lainnya tidak ada. Jadi emang prihatin gitu ya dengan kondisi seperti ini. Sekarang kita mau menyalahkan siapa? Apakah orang tua? Apa anak? Kalau orang tua kayaknya tidak mungkin. Seperti itu tanya Pak Ustaz. Kalau abdi mah gitu, saat dari saya dari orang lain. Tapi gini polanya sementara ada lagi ya sedikit gimana gitu. Tapi sama pikiran saya ya, kalau ada yang akan didapat kalau berdasarkan pengalaman juga bukan artian saya pernah ngomong gitu ya, ketika di pondok itu aturan itu kebanyakannya sisi hukuman, dengan hukuman itu anak menjadi disiplin gitu ya, anak jadi disiplin. Sekarang
Walaupun ini namanya lembaga pendidikan umum, mungkin tidak ada salahnya, tapi mungkin hukuman itu dipertimbangkan hukuman yang tidak mencederai anak atau hukuman yang tidak menjadi anak itu down gitu kan. Tetapi kalau prinsipnya mungkin hukuman itu mesti ada, walaupun kata tadi itu tidak baik. Karena untuk mendapatkan anak menjadi baik itu, anak kan harus untuk mendapatkan hidayah itu kan harus ada yang lewat sentuhan ya, diusap, disayang, dimanja gitu kan. Karena anak teh diusap, disayang, bersadar-sadar, di situ. Di situ kan anak kayak kasih. Tapi khawatirnya, maksudnya konsep yang tadi kita kan hukuman gitu kan. Jadi sempat kami itu memporos hati gitu. Harus bagaimana kita supaya anak ini memang terselamatkan jauh dari kekerasan, dari bully dan sebagainya. Tapi sementara anak ini apa? Kalau tidak begini itu susah sadar. Sebut sekali kan, habis serang budak di lapangan, wah gitu. Budak terus didoakan, ya Allah kasih mata yang mata ini bisa melihat mendengar, melihat. Ya Allah kasih telinga supaya telinga bisa mendengar kebenaran. Gitu. Nah mungkin ini faktor kesabaran kita ya. Mendidik anak mungkin kita faktor kesabaran, mungkin faktor ketelatenan, mungkin harus banyak faktornya lah mungkin gitu. Assalamualaikum. Kami panjang makanya alitos kaitan sama agama mah jadi kita pada leres ini makan hanya konsepnya Bu Ari, mungkin nanti bisa dijadikan masukan untuk diskusi-diskusi di ruang belajar di guru penggerak ya, bahwa ternyata dengan konsep agama ada yang tidak sesuai kurikulum Merdeka itu nanti bisa disampaikan. Satu terakhir, bapak-bapak mah pilih pada jumaahan maka mohon satu lagi terakhir dari Bu Dilan ya. Untuk yang lain nanti bisa di waktu yang lainnya. Juga paham ya, juga bisa menyimak. Andaikan keadaan mengantuk, situasi siswa mengantuk itu banyak, oke, kita bisa pakai SBQ. Tapi andaikan satu orang dan orang itu setiap kan saya pelajaran sebenarnya 2 kali. Nah dalam setiap itu itu ada selalu tidur, orangnya itu saja. Kemudian saya sisinya kemudian saya potong, saya kirimkan ke wali kelas. Nah kemudian setelah tahu dia diperlakukan begitu, dia ngomong, Bu, kenapa saya gini-gini? Terus gimana? Enggak Bu, tenang. Saya ada guru lain juga yang kata guru lain nggak usah apa yang dihiraukan. Nah jadi kesimpulan saya, oke, disiplin positif itu bisa berlangsung andai kata semua personil pendidik dan pengajar itu sepaham dan paham banget tentang apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Itu saja. Jadi bagaimana solusinya yang tidurnya itu sendiri? Bila saya ngobrol ketika dia pertemuan berikutnya dia kamu katanya, kamu kenapa tidur aja gitu, nggak suka dengan kerja saya. Mungkin kita lebih menginginkan lagi tentang kesepakatan kelasnya. Misalkan ibu, misalkan di kelas itu tetap harus, misalkan setiap pembelajaran saya misalkan harus ada kesepakatan kelas. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, misalkan dia tahu konsekuensinya. Jadi walaupun kita mau memberikan teguran, kita mau memberikan misalkan lebih sebatang hukuman, tapi kan kita anak-anak udah tahu konsekuensinya kalau dia seperti itu, kalau melanggar misalkan kesepakatan kelasnya, udah tahu konsekuensi yang harus dilakukan seperti apa. Terus lagi kita juga harus ini memotivasi tujuan kita belajar itu untuk apa, misalkan apakah untuk oke lah misalkan untuk bekerja, tapi kan jam operasionalnya kalau bisa jangan malam-malam seperti itu. Memberikannya mengingatkan lah intinya mah kewajiban kita sebagai murid itu apa. Misalkan kalau misalkan dia untuk membantu orang tua, misalkan dengan cara menyalurkan bakatnya, ya mungkin kita juga mengingatkan jam operasionalnya kalau bisa jangan malam-malam, mungkin gitu. Ya, Bu. Mungkin gitu Bu.
kumaha Ibu Dila? Jantan panginten diingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah diterapkan di kelas tersebut. Cekap Ibu? Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Ibu sadayana. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Ari, juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah dengan antusias dan luar biasa mengikuti kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.